Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube TKR Nusantara 1 Comal. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alat ukur yang namanya vernier caliper atau sering dikenal dengan istilah jangka sorong. Nah, langsung saja. Sebelum masuk ke pengukuran atau cara mengukur, nanti di sini akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Ya, ini adalah jangka sorong. Bagian-bagiannya adalah yang pertama, ini adalah rahang atas. Ya, ini adalah rahang atas, kemudian ini adalah rahang bawah, kemudian ini adalah ekornya. Ya, di belakang sini ada ekornya. Nah, bagian-bagian ini itu berfungsi untuk mengukur pada bagian-bagian yang tertentu. Contoh misalnya untuk rahang bawah ini digunakan untuk mengukur bagian ketebalan atau lebar, ya, ketebalan atau lebar. Jadi misalnya ini seperti ini, nanti bisa diukur dengan ketebalan dengan rahang bawah. Ya, seperti ini, atau lebar, ya, jadi dicapitkan di bagian ini. Kemudian yang kedua adalah rahang atas. Rahang atas ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter, ya, diameter dalam atau lubang, ya, diameter dalam suatu bagian atau suatu komponen, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya, ada sebuah lingkaran, kita pengen tahu bagian dalamnya ini, ukuran diameter bagian dalam ini, ya. Kalau bagian luar kita bisa ukur dengan menggunakan rahang bawah seperti ini, ya, diameter luarnya, atau ketebalannya bisa diukur dengan menggunakan rahang bawah seperti ini, ya. Kalau ukuran bagian dalam ini diukur dengan menggunakan rahang atas. Nah, seperti ini, ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui ukuran diameter bagian dalamnya, itu ya. Kemudian kalau tinggi, ya, kedalaman, misalnya ini kedalaman, ya, selain bisa digunakan atau diukur dengan rahang bawah seperti ini, bisa digunakan dengan ekornya, ya, seperti ini. Jadi ekornya dikeluarkan dulu, kemudian dimasukkan. Nah, seperti ini mengukur kedalaman, ya, kedalaman suatu bidang. Tinggal nanti dibaca hasil pengukurannya. Itu. Kemudian ini adalah pengunci, ya, ada baut pengunci supaya ketika nanti kita mengukur, kemudian kita kunci, nanti hasil pengukurannya tidak akan berubah karena sudah terkunci. Itu. Kemudian bagian ukurannya itu yang pertama ini adalah skala utama, ya. Skala utama di bagian yang diam ini skala utama, ya. Skala utama dengan satuan milimeter, ya, dengan satuan milimeter. Jadi 0 sampai 1 ini adalah 10 milimeter, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 garis kecil. Kemudian ada garis angka 1, ini adalah 10 mm. Jadi kalau garis 1 setelah 0 ini adalah 1 mm dan seterusnya. Di teknik mesin, ya, khususnya teknik kendaraan ringan, itu pengukurannya menggunakan satuan milimeter, ya, milimeter semua. Ini skala utama. Kemudian skala non use-nya. Nah, skala non use-nya adalah ini, bagian yang bisa bergerak. Ini skala non use, ya, milimeter. Skala non use itu biasanya desimalnya atau komanya. Kemudian yang atas ini adalah satuan inci atau alat ukur inci. Dan skala non use-nya adalah inci juga yang di bagian atas ini. Nah, jadi anak TKR, ya, siswa TKR itu biasanya harus menguasai alat ukur mekanik, ya, khususnya terutama jangka sorong, mikrometer, dial indikator, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Ya, kemudian di jangka sorong itu ada ketelitian. Nah, ini namanya ketelitian 0,05. Jadi jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,05. Jadi hasil pengukuran komanya itu kelipatan 0,05 ya. Nah, ditunjukkan dengan angka yang di skala nonius ini 0, kemudian satu garis adalah 0,05, garis angka 1 adalah 0,10 ya. Kemudian 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 dan seterusnya sampai nanti ke titik 0,95 dan 0 adalah 1 mili. Ya, itu ketelitiannya. Jadi ketelitian ada 0,05, 0,02 dan 0,01. Semakin kecil tingkat ketelitiannya semakin teliti. Ya, semakin teliti dan semakin banyak garis di skala noniusnya. Ya, saya contohkan lagi. Ini ada satu lagi yang ketelitiannya adalah 0,02 ya. Jadi garisnya lebih banyak, kelipatan 0,02. Jadi dari angka 0 yang skala nonius ini sampai 1 itu jumlah garis kecilnya ada 5 ya. Kelipatan 0,02 dikalikan 5 menjadi 0,10 dan seterusnya sampai 98. Jadi kelipatan 0,02 genap semua, tidak ada yang ganjil. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 14, 16, 0,18, 0,20, 0,22, 24, 0,26, 0,28, 0,30 ya, dan seterusnya. Itu bagian-bagigian dari jangka sorong ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk video berikutnya nanti saya akan memberikan tutorial cara membaca jangka sorong dengan cepat. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temannya supaya berkembang channel TKR Nusantara 1 Comal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.